semua disalami. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Iya, haleluya. Kita masuk di minggu ketiga di bulan Juni. Masih ada 2 minggu dan kita akan ganti bulan. Dan pagi hari ini kita akan kembali mendasari kebenaran firman Tuhan. Minggu pertama kita sudah diajak, ada monster loh dalam diri kita. Apa itu? Kadang-kadang kata-kata kita, ya kan ya. Dan minggu yang lalu kita juga sudah merenungkan bagaimana kita menyikapi hidup yang Tuhan karuniakan. Dan sekarang saya ajak berdiri, kita akan baca Roma pasal 8 ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-39. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-39. Saya akan baca ayat yang ke-31, Bapak Ibu membalas saya dengan ayat yang kedua. Dengarkan firman Tuhan dalam Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39 dengan tema keyakinan iman. Ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyangka Allah, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu malaikat makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Kekasih Tuhan, kita akan belajar tema yang menarik. Jadi ini judulnya umum ini. Kita baca sama-sama. 2, 3. Mentalitas pecundang melawan pemenang. Ya, 2, 3. Mentalitas pecundang atau mentalitas pemenang. Baik, saya senang sekali karena sekali lagi saya suka cara berpikir Paulus di dalam menyatakan kebenaran, berani, tegas. Paulus itu menyampaikan kebenaran dengan sangat-sangat dahsyat sekali di dalam teks kitab Roma ini. Ada pertanyaan-pertanyaan yang artinya pertanyaan yang kita tidak bisa jawab. Ketika dia berkata bahwa siapakah yang akan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Membaca ini di ayat 1, saya langsung tenaga dan bersorak-sorai, terima kasih Tuhan. Jadi dahsyat sekali hidup ini. Hari-hari ini saya diberkati dengan renungan teman yang luar biasa tentang menyiapkan diri kembali ke surga. Kemudian saya merenung tadi pagi, kemudian saya berkata bahwa oh iya ya, dalam hidup yang singkat ini ternyata
Kita juga tidak, inilah yang Yesus katakan bahwa dia datang seperti pencuri. Nah, nggak ada kan yang tahu, walaupun masuk rumah sakit diimpus mau oke, tapi dia bisa keluar kan. Tapi ada yang tiba-tiba tidur di rumah kembali. Nah, dari situ kemudian saya mikirkan kembali, apa yang menjadi kebanggaan kita selagi kita masih hidup? Apa di pemasangan penanta ketua biki lalino saturi, ya kan? Nah, bukan ada pembatua saturi. Nah, karena saturi, Tuhan ingin kita memiliki mentalitas pemenang. Katakan amin. Suaranya kecil. Amin. Mentalitas pemenang. Jadi kita sering menyanyi ku menang, tapi kita nyanyikan lagu itu. Jadi bersama Yesus kami menang, bersama Yesus saya cakap. Minggu ini kita akan memiliki gaya himsor yang berbeda. Ampe Indo, saya mau dibuka minggu ini apa? Bersama Yesus keluar dari rumah, tasul lemah benua. Bersama Yesus saya cakap mengatasi masalah. Keluar dari kamar bersama Yesus, memulai hari bersama Yesus. Saya senang karena saya kos menghadap sawah. Dan pagi-pagi saya berkata, bersama Yesus saya melakukan perkara yang dasar. Belum ada yang dasar, kata nenek, belum ada apa-apa. Tapi Alkitab berbicara hal yang dasar. Dan saya ngobrol dengan anak muda 22 tahun. Saya tanya, apa sih yang paling penting dalam hidupmu? Dia ini cuma satu, Kak. Saya hidup di pagi hari, saya bersyukur. Nah, ketika kita membaca kitab Roma ini, Alkitab ini mengajarkan kepada kita sebuah pengajaran bahwa seringkali dalam hidup ini kita suka sekali menjadi pecundang, suka sekali menjadi orang-orang yang hidup tidak dalam cara Tuhan, suka sekali menjadi orang-orang yang menghinakan diri hanya karena kita merasa bahwa apa yang saya lihat, apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, kekasih Tuhan, pagi hari ini kemudian Alkitab berkata, kau yang suka putus asa, kau yang suka berbeban berat, kau yang suka tidak mengandalkan Tuhan. Ceritanya anak aku patongan umat-tua, padahal tak patongan nih. Alkitab pagi hari ini mau membangkitkan iman kita, bahwa kembalilah kepada Allah yang padanya tidak ada satupun yang tak tertanding. Kita bisa takut kepada manusia karena Buddha barang apa ya kan? Hai mata, oke, sugi ya. Tapi saya kasih tahu, masuk antrian enggak? Masuk antrian. Kita bisa takut kepada tetangga kita, rumahnya lebih bagus dari rumahku. Tidak apa-apa. Ingat, masuk antrian juga dia. Jadi saya mau sampaikan pagi hari ini dari mimbar ini bahwa segala yang kita jalani dalam hidup, semua orang Alkitab mau kita bertanding. Katakan amin. Alkitab ingin kita berjuang, Alkitab ingin kita berlomba. Saya senang dikritisi oleh teks Alkitab berkata, pelari 100 meter aja mau lari, dia latihan, dia bangun pagi, dia latihan. Petinju, dia berlatih tiap hari ninju di sana. Tiap hari tujuannya dia menang. Orang apapun pertandingannya, orang berjuang mengorbankan waktu, tenaga. Bahkan kayak Aderai kan harus makan telur berapa kilogram supaya kuat. Kemudian kita dikritisi Alkitab, Bapak Sipia, itu hal dunia loh. Indo, itu hal dunia loh. Orang bisa berjuang, sabung ayam juga kan. Orang berjuang pelihara ayamnya supaya nanti diadukan supaya menang. Tetapi Alkitab berkata sementara loh itu, satu. Dan kemudian kita ditegur begini, untuk yang mana saja kamu berusaha, bagaimana dengan yang kekekalan? Ini dia. Nah, karena itu saya senang sekali pagi hari ini kita semua ada di rumah Tuhan dan kita memuliakan nama Tuhan. Ini bagian terindah. Dan kita diberitahu Alkitab melalui kitab Roma bahwa kita diajak untuk menjadi pemenang dalam hidup. Amin. Kita diajak untuk menjadi orang-orang yang tidak mudah putus asa. Kita diajak untuk orang-orang menjadi orang-orang yang tidak mudah menghina
Jika Allah bersama Sandra siapa? Jika Allah bersama Rindy siapa? Jika Allah bersama Iren siapa? Jika Allah bersama Indo, siapa yang dapat melawan? Jika Allah bersama dengan saya, siapa yang dapat melawan? Nah, mentalitas ini Allah ingin kita menjadi pemenang. Amin. Bersama kita berlomba, kita berkata bahwa apa yang harus saya lakukan dong jika saya ingin menjadi pemenang. Nah, yang pertama, keberpihakan Allah. Dengarkan baik. Yang pertama yang kita lakukan adalah slide ketiga. Ya ini. Kita baca sama-sama. 2, 3. Keberpihakan Allah. Jadi kita naiki puang pagi hari ini. Dia bertanya, jika saya di pihakmu, siapa yang dapat melawan? Kadang-kadang saya lihat orang punya posisi hebat. Saya jalan, saya ke tempat-tempat orang yang besar dalam pandangan manusia, besar dalam pandangan masyarakat. Tapi kadang-kadang saya dalam hati, apakah kebesarannya itu dia ada di Allah, ada di pihak dia, atau dia jauh dari pihak Allah? Nah, kekasih Tuhan, Alkitab pagi hari ini mau mengajak kita sebuah pertanyaan yang menarik. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Nah, ini artinya bahwa tidak ada hal dalam hidup ini yang kita bisa selesaikan, lakukan, jalani jika tidak ada Allah di pihak saudara dan saya. Jadi Allah yang pertama menginginkan kita semua meyakini bahwa kemanapun kita kembali ke rumah, kita melakukan apapun dalam hidup ini, ada jaminan. Katakan sama-sama, jaminan. 2, 3. Jaminan. Jaminan apa Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan? Jaminan penyertaan keberpihakan Allah. Ini sebenarnya Mas Anang penampak. Kenapa? Kita mau ngapain aja kita tahu Allah menyertai kita. Enak kan? Kita mengerjakan apa aja Allah menyertai. Saudara, kamu mau memuji Tuhan, saudara ke pasar, saudara pergi jalan-jalan, kemana saja Allah menyertai. Bahkan dalam hal-hal yang kita tidak pahami. Bahkan ketika keadaan kita ada dalam lembah bayang-bayang maut. Kekasih Tuhan, minggu ini ketika saya sedang membangun usaha, yaitu les musik, saya sedang membangun doa-doa untuk anak-anak. Saya ingin mereka punya cinta yang indah dengan Tuhan. Saya mendoakan, saya mau melihat bahwa ketika seorang menaikkan pujian, menaikkan melodi di hadapan Allah, dia diperkenan di surga, sekalipun dia kecil, sekalipun dia besar, sekalipun dia tua. Saya ingin Allah berpihak kepadanya, sehingga jalan-jalan hidupnya itu jalan-jalan hidup yang diurapi. Kemudian saya berkata, Tuhan, terima kasih. Ketika saya berkata seperti itu, tiba-tiba ambulans lewat. Ketika saya duduk mau makan, tiba-tiba orang mau menguburkan yang mati. Terus saya berpikir, Tuhan, hampir 3 tahun saya kembali ke Toraja. Setiap hari saya melihat kematian. Saya melihat orang lari kepada perjudian. Saya melihat orang mati dalam kegelisahan. Saya melihat orang mati dalam situasi-situasi yang kelihatannya melong libayuna, tapi jiwanya tercabik-cabik. Saya sedang memikirkan bagaimana caranya untuk bisa mensikapi selagi kita dalam dunia. Orang mencoba bermedia sosial, orang mencoba bernyanyi di karaoke, orang mencoba mencari teman, komunitas. Ada banyak yang menarik pergi ke gunung-gunung yang tinggi berdoa. Saya mau sampaikan, ketika Bapak Ibu Saudara dan saya mendengar firman Tuhan Allah di pihaknya, inilah yang menegakkan kita menjalani hidup dalam dunia. Berapa panjang itu tidak penting, tetapi berkualitas enggak ketika kita berjalan bersama dengan Allah. Kadang-kadang kita hidup dan kadang-kadang bahasanya koya moto, ya moto.
Tidak ada kadang-kadang saya sedih bahwa kita ini, coba bayangkan, kita ini bangun, kita ini makan, kita ini tidur, bekerja, kayak hidup itu siklusnya gitu-gitu aja kan, tidak ada yang lain kan. Kita nanti ada yang mau tengah malam ambek mau marah bongi bisa juga ya kan ya, bongi orang pergi jalan, tetapi sejatinya setelah kita tidur bangun, tidur lagi kan. Sudah itu kita tidak tahu, tiba-tiba tetangga kita menangis karena kepergian orang lain atau sahabat atau keluarga atau bahkan mungkin kita. Nah ini yang kemudian saya ngobrol kemarin dengan suami saya bilang sejatinya lu punya duit banyak itu bagus, tapi jangan tinggalkan persekutuan dengan Tuhan, isi dengan doa. Jadilah petarung, jangan bermental miskin di hadapan Allah. Karena menurut saya yang menakjubkan, dengarkan baik, tidur saja diberkati loh, asal hidupmu benar. Ada amin? Ini dahsyat sekali. Nah, saya ingin kita makin kesini minggu ini, berjalan lagi minggu ini, kita makin tegak. Jangan kita makin kesini kita berkata, aduh banyak masalahku. Doanya, ada ibu-ibu yang punya posisi di gereja, dia bilang, sembahyang bang, aku dapat tak apa ya. Terus saya bilang, seberapa besar pas sampaiannya itu? Muda, maksudnya bertahun-tahun dah. Terus saya kasih tahu Yakub sebelum namanya diganti jadi Israel, dia bilang, Tuhan, dia ketemu malaikat Yahweh, dia berkata, saya tidak akan melepaskan sebelum saya diberkati. Saya dengar baik. Banyak orang dengan Tuhan itu tidak mau. Ya, yang penting, Tuhan sudah itu pergi. Tuhan satu orang sampai, satu orang menani. Sebentar semuanya sebentar. Kemudian dia pergi. Terus berharap dia diberkati Tuhan. Kadang-kadang banyak yang salah Bapak Ibu. Banyak yang salah kita lakukan sehingga ketika kita mendapati diri kita kolaps, bukan karena Tuhan tidak tolong. Karena cara kita menjumpai Sang Pencipta itu kadang-kadang kayaknya tongan, iya kan? Termasuk kayaknya sembahyang kita. Nah, kalau pengatua doa orang benar, orangnya harus benar, besar puasa. Kalau orangnya tak benar, bagaimana Tuhan mau mendengarkan doanya? Kekasih Tuhan, makin merenungkan firman Tuhan, hati kita makin berkobar-kobar. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang menyatakan cintanya. Bagian yang pertama dia berkata, bertandinglah Desi Samarena, bertandinglah Papa Sibia, bertandinglah Indo, bertandinglah Mama Iren, bertandinglah Sandra, bertandinglah Randy, bertandinglah dalam hidup Iren. Karena saya punya jaminan, yaitu saya menyertaimu. Dahsyat, dahsyat. Ada amin, amin. Kita disertai oleh Tuhan. Ini bagian yang pertama. Jadi jika kita merasa letih, lesu, lemah, dan loyo, jangan bersungut-sungut. Itu khotbah kita minggu lalu. Dan aku bersungut-sungut, ganti dengan terima kasih Tuhan. Dan Tuhan menegakkan kita. Ingat, bertandinglah dalam dunia yang singkat. Ada amin? Amin. Itu yang pertama. Jadi Alkitab berkata yang pertama, saya menyertaimu. Punya jaminan, punya penyertaan. Nah yang kedua, kita baca sama-sama. Bagaimana caranya kita menjadi pemenang? Kita baca 2, 3. Pilihan Allah. Nah kalau ini Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu yang pasti. Bapak Ibu Saudara, kita dari Abraham. Abraham memperanakan Ishak dan Ismail. Yang menjadi perjanjian adalah Ishak. Sampai hari ini, sampai kita kembali ke surga, sampai Alkitab berkata, kamu adalah imamat yang rajani, kamu adalah umat kepunyaan Allah, kamu adalah bangsa yang kudus. Makanya Israel itu bintik lur itu Israel. Tapi aku tahu sampai hari ini. Why? Kenapa? Karena Israel adalah satu-satunya bangsa yang masuk dalam perjanjian Tuhan. Indonesia tidak, Mesir tidak, Ethiopia tidak, Amerika tidak. Kenapa Donald Trump pergi
pergi mendirikan pemerintahannya di Israel, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Karena dia tahu bahwa Israel itu adalah bangsa pilihan Allah. Saya senang ya, apapun pendapat orang, tapi Donald Trump ini memulai rapat dengan doa, kayak di gereja jadinya dia buat. Jadi seluruh kegiatan delegasi pemerintahan itu dia langsungkan dalam doa. Kadang dia mimpin, kadang dia panggil Joe Biden, kadang dia panggil pendeta berdoa. Ini dasar sekali. Saya ingat teman saya di Jogja buka usaha, dan dia tanya saya begini, mau nggak jadi pendoa saya? Selintas saya berkata mungkin tidak penting. Tapi ketika saya belajar kepada Yosua, saya belajar kepada umat orang-orang yang Allah pilih jadi pemimpin, saya jadi ingat, oh iya ya, harus ada orang yang berjalan di tengah-tengah keluarga. Bapak Ibu dipilih Tuhan untuk mendengarkan khotbah pagi hari ini. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara dan saya adalah orang yang akan bertarung dalam doa untuk ayah, bertarung dalam doa untuk ibu, bertarung dalam doa untuk orang-orang yang kita kasih, kita cintai, orang-orang yang kita lihat berjalan dalam lembah kelam dan tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang hanya agamawi, orang-orang yang tidak lahir baru, orang-orang yang tidak memahami cara surga, orang-orang yang sekedar hidup dan mati begitu saja, tradis bukan? Nah, karena itu pagi hari ini Alkitab mau mengajak kita bahwa di dalam Kristus saudara dan saya adalah orang-orang yang secara posisi adalah pilihan Allah. Katakan, saya dipilih Allah. 2, 3, saya dipilih Allah. Nah, karena kita dipilih Allah, Alkitab mau menyampaikan bahwa kondisi ini membuat saudara berada di posisi yang aman. Katakan, posisi yang aman. Posisi yang aman. Kenapa kita aman? Karena sekali lagi bahwa di poin 1 tadi kita bertanding dalam hidup yang sementara, kita bertanding dalam hidup yang tak berujung. Tetapi kalau saudara tahu posisinya, kita disertai siapa, maka Alkitab berkata Allah menyediakan kemenangan yang tiada taranya. Kekasih Tuhan, makin kesini saya mau berkata, saya sangat senang sekali dipilih Allah menjadi kawan sekerja Allah. Saya senang sejauh ini, kadang-kadang saya tertawa. Saya ingat gereja ini dirintis dan ada Papa setia yang setia. Ada Indo, kadang-kadang Indo kagak setia. Ya kan Indo? Masih di rumahnya, kadang masih di sawah dia, saya sudah menyanyi haleluya di rumahnya. Tapi kesini tetap setia di hadapan Allah. Kadang-kadang yang di pohon. Saya lihat bagaimana perjuangan saudara mengiring Tuhan. Teman saya berkata, Bunda kau pelayanan gereja ini yang lebih besar. Tapi di tempat ini, di gereja mungkin bagi orang kecil, saya banyak sekali melihat mujizat Tuhan dalam diri saya. Saya pengen Bapak Ibu Saudara juga mengalami. Ada amin? Kita punya pemikiran yang sama. Mulai minggu ini katakan, Tuhan Engkau memberkati perbendaharaanku, Engkau memberkati lingkunganku. Tak apa simpel. Tapi kita doakan, Tuhan Engkau, saya mau bahwa saya tidak ingin setiap minggu kita hanya dengar firman dan berlalu nabah angin, nak apa khotbah sia-sia. Tapi saya ingin tiap minggu kita praktekkan. Kadang-kadang saya ingin bersungut-sungut karena A, karena B, karena C, tapi saya ganti dengan sukacita, bukan menari. Padahal saya punya pergumulan besar Bapak Ibu. Kadang-kadang tidak baik. Kadang-kadang lihat turun, wah kau A, kau B. Tapi saya senang sekali. Saya jujur dengan Tuhan. Tuhan, hari kedua saya gagal. Saya bersungut-sungut, Tuhan ampuni saya. Minggu lalu, firman Tuhan begitu kan. Saya minta ampun Tuhan. Saya sadari saya lemah. Kemarin saya marah-marah karena kegiatan kampus, undangannya di mana, tempatnya di mana. Dan saya berkata, ini gimana sih yang benar panitia? Padahal saya panitia coba, nggak jelas juga hidup saya. Akhirnya saya hadir di kegiatan itu. Dan setelah selesai, kemudian saya bilang, Tuhan maafin ya, sumbunya pendek, marah-marah karena tempatnya jauh.
Gimana nih, jauh. Terus saya ingat deh, bersyukur. Terus saya perbaiki diri. Jadi kalau ada hal-hal yang gak beres dalam hidup, segera dipembelai. Maaf ya Tuhan, saya juga berdoa. Berdoa lah. Jangan bilang kurencanakan minggu depan, hari ketiga, terus saya berdoa. Gak usah. Gagal berdoa yang berdoa mau di motor, mau di jalan. Ya, asal nanti jangan saudara di situ nanti kan habis ibadah, wah Yesus. Terus orang bilang, oh kok mulai agak-agak apa nih jemaat GBI MPI Ulusana nih berdoa di jalan-jalan. Nah, Tuhan Yesus nggak boleh kita begitu. Tapi kita dalam rumahnya kita menaikkan doa, belum ada tandanya. Makanya saya kemarin saya berkata, Tuhan terima kasih untuk caramu yang ajaib dalam pelayanan yang saya lihat. Saya mau lebih baik saya pergi dalam perjalanan itu disertai Tuhan dan saya pergi dan saya tidak disertai Tuhan. Nah, dari mana Ibu Desi tahu itu? Ini dia. Karena ada kemenangan. Katakan sama-sama. Ada kemenangan. 2, 3. Ada kemenangan. Nah, kemenangan itu dikatakan bagi kita, bagi saya, bagi ibu, bagi bapak, bagi saudara semua. Sehingga makin hari kita makin yes Tuhan. Saya latihan Tuhan, saya berjalan. Kadang-kadang kita goyang-goyang, tapi Tuhan berkata, ayo bangkit lagi. Ayo berjuang lagi, semangat lagi. Mari kita kembangkan diri dan kita terus bangkit, bersemangat melayani, pantang menyerah apapun yang terjadi. Orang ada, orang tidak ada, itu tidak mempengaruhi saudara menghadap Allah. Ada amin? Kita menyembah Dia. Satu hal harus sehati dengan pendeta, dengan saya pendetanya. Jika Allah di pihak kita, jika Allah di pihak jemaat GBI MPI Ulusal, jika Allah di pihak saudara, tidak ada yang dapat melawan. Yang Tuhan memberi yang pertama jaminan penyertaan, jaminan pilihan, kemenangan, dan yang terakhir Tuhan memberikan apa bagi kita? Tuhan memberikan kasih Allah. Ya, baca sama-sama 2, 3. Bagaimana caranya kita menang? Ya, kita memiliki kasih Allah. Bapak Ibu, saya mau sampaikan ini penting. Saya sharing dengan seorang yang sangat hebat. Kemudian dia berkata bahwa saya berjalan sejauh ini, saya sampai pada titik bahwa kasih Tuhanlah yang bisa meneguhkan saya. Kasih Tuhanlah yang bisa menyembuhkan saya. Kasih Tuhanlah yang bisa membawa saya mengerti akan sejatinya hidup ini. Pernyataan yang disampaikan itu saya juga alami. Saya berkata dulu saya hanya sekedar ibadah Bapak Ibu. Saya sekedar mandi terus ke gereja dan tidak ada yang terjadi. Saya kemudian menyadari bahwa Tuhan, sekian lama saya ini menjadi penggembira kerajaan Allah. Sekian lama saya hanya menjadi orang yang datang duduk di gereja, duduk dan tidak terjadi apa-apa dalam hidup saya. Sekian lama Allah berkata kembalilah. Saya tidak pernah kembali walaupun saya datang. Ketika Allah berkata Dia memberikan kasih Allah, saya mau sampaikan bahwa sehebat-hebatnya hidup kita, tanpa kasih Allah kita akan mengalami kegerasan. Ada orang yang berkata, saya sudah pemilik Microsoft, saya sudah cari Allah, saya sudah keliling dunia, saya sudah naik helikopter, saya ke tempat-tempat yang tinggi cari Allah, tapi tidak ada Allah. Di manakah Dia? Kekasih Tuhan, saya tidak ingin di tempat ini saya sedang mengajak saudara latihan. Hampiri Allah dengan cinta. Ketika kita memberi karena cinta, kita berdoa karena cinta, kita melakukan apa saja dalam rumah Tuhan bukan karena pendetanya dia, tidak, karena cinta. Bernyanyi juga dengan cinta kepada Allah. Cinta itu melebur hati kita. Cinta itu membuat kita berkata, oh iya ya Tuhan, saya hanya datang. Kebayang gak sih kalau kita datang di hadapan Allah, kita datangnya marah-marah saja, ngomong-ngomong aja. Ketika saudara berkata dengan saya, lebih
lebih dari segala yang ada. Cinta itu membuat kita melekat dalam hadirat Tuhan. Cinta itu membuat kita terus bertanding menjalani hidup yang sementara. Cinta itu juga membawa kita memahami sejatinya apa makna hidup ini. Kalau kita berita baiknya, Alkitab berkata bahwa saudara dan saya tidak ada yang dapat memisahkan dari kasih Allah. Amin. Ada sebuah pertanyaan pagi hari ini. Kematian, penghuni surga, maut, keadaan yang sulit, keadaan yang tidak baik. Alkitab berkata tidak ada yang dapat memisahkan. Papa Sintia adalah milik Allah. Kita adalah milik Allah. Milik Allah yang tidak ditinggalkan. Milik Allah yang mengasihi Dia lebih dari cara kita yang terbatas mengasihi. Biarlah kiranya kita memahami bahwa kita di hadiratnya pagi hari ini bukan karena kuat dan gagah. Kita menghampirinya karena cinta. Cinta Allah yang dahsyat itu diberikan kepada saudara dan saya. Mari kita datang kepada Dia. Kami tunduk di hadirat-Mu Tuhan, menyadari bahwa betapa pecundangnya hidup kami menghampiri Allah. Betapa kami menjadi orang-orang yang kadang-kadang hanya menyetor muka kami di hadapan-Mu, kemudian kembali kepada cara hidup yang tidak baik, kembali kepada cara berpikir yang tidak baik, kembali kepada jalan-jalan yang tidak baik. Bahkan kami memilih yang buruk karena kami merasa kami bisa menyelesaikannya. Kami menyadari kadang-kadang juga kami merasa kuat, kami merasa hebat, kami merasa mampu menyelesaikan apapun dalam dunia ini. Tapi sejatinya pagi hari ini kami menyadari bahwa kami ini nothing, tidak ada apa-apanya. Lembutkan hati kami dalam tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga ketika kami tertunduk kepala kami dan kami berkata bersama Allah yang akbar, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, siapakah yang dapat melawan kami? Inilah kemenangan iman kami, inilah kemenangan pertarungan hidup kami, inilah yang membuat kami menjalani hidup ini. Dan apapun yang kami jalani, kami berkata kure semangat buah, kure semangat atas hidup yang Tuhan karuniakan, atas cinta yang melembutkan hati dan hidup kami. Mampukan kami yang terbatas memahami makna surga, kebenaran-Mu, dan kami bangkit mengasihi. Dalam Kristus yang hidup kami berdoa. Amin. Haleluya. Luar biasa firman Tuhan datang pada pagi hari ini, menguatkan saudara dan saya. Yang berkati Tuhan, mari lambaikan tangan. Haleluya. Kita semua diberkati Tuhan. Amin. Kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita. Sebelumnya itu mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Firman-Mu datang pada pagi hari ini mengingatkan kami bahwa indahnya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan memberikan tanda ungkapan syukur kami. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita. Kita akan pujian Jangan Lelah Bekerja di Ladangnya Tuhan. Haleluya.
Ya, shalom. Ya, puji nama Tuhan, semua sehat. Ya, selamat datang Ambe. Ya kan ya, ikut ibadah itu bagus. Ya, Indo, selamat datang. Bapak Setia ya, semua yang hadir. Tuhan memberkati. Pengumuman yang pertama, kita akan masuk dalam ibadah raya yang keempat di minggu depan itu tanggal 22 Juni. Jamnya jam 8 pagi. Masih terus berdoa untuk guru sekolah minggu supaya Tuhan kirimkan guru. Puji Tuhan sudah ada singer. Saya tadinya berpikir wah ini Sandra nih putus asa kali sama Rindy kan masuk angin ke Ulu Salu. Tapi karena tidak ada kabar semalam kan, terus saya tanya jadi gak berangkat? Tadi pagi jadi gak? Itu gak jadi. Oh jadi katanya. Oh mantap, sama siapa? Sama puji Tuhan muncul ya. Puji Tuhan, Tuhan jawab ya. Ada singer, nanti mereka nanti juga bisa jadi worship leader. Kemudian yang kita bergumul itu pemain musik yang masih kita berdoa supaya ada Tuhan kirimkan juga pemain musik. Dan yang ada Iren tapi harus banyak latihan ya kan, supaya ke depan bisa mengiring ibadah kita. Kita berdoa untuk kebutuhan gereja. Kita butuh speaker aktif yang harganya 2,5 juta. Kemudian kita butuh LCD yang bagus dengan harga 6 juta. Kadang-kadang tak ikut ke semindo, tumbai itu sengit. Tapi kita doakan dan Tuhan sudah jawab. Minggu yang lalu teman saya mengirim dana untuk kebutuhan ini, dan berdoa ke depan kita semua diberkati supaya kita belajar memberi kepada Tuhan. Ya kita memberi magasa tapi belajar nanti Tuhan balas berlipat kali ganda ya. Oke. Nah, kita juga berdoa, kita terus doakan. Saya tidak tahu, saya mencoba menghubungi Pak Kinako tapi tidak pernah ada di rumah. Mungkin kan bisa ada di rumah Setia ya. Saya coba cari di belakang rumahnya tapi tidak ada. Anaknya bilang ke Rantepau ya. Saya hubungi ada ibu siapa, Ibu Marta. Kurasa akan hadir hari ini tapi ternyata tidak. Katanya 15 anaknya. Saya doakan kemarin anaknya akan kuliah di Makassar. Kemudian kita berdoa supaya kita terus bertumbuh seperti firman Tuhan pagi hari ini. Allah di pihak kita. Saya bersemangat melanjutkan perjalanan. Saya juga berdoa nanti Iren siapa tahu ada temannya bisa tamborin. Kita berapa yang ada yuk melayani itu nggak perlu maksudnya belum ada orang kita ada, kalau bisa ayo kita memberi talenta yang terbaik. Ada tamborin, ada serindu, kita press emosi, mungkin press emosi dulu kencang nanti Tuhan kirimkan jemaatnya. Itu cara Tuhan kadang-kadang melampaui pikiran kita, tapi kita terus berdoa Tuhan memberkati. Sekali lagi Ambek selamat datang selamat datang dan selamat beribadah di GBI. Sehat selalu Ambek ya, kuat dan biarlah kita semua jemaat Tuhan makin cinta, makin mengasihi Tuhan. Amin. Ya, demikian pengumuman kita. Sebelum kita menutup ibadah kita, saya persilakan Indo untuk berdoa syafaat. Tontong bangko niyo rondongkan tontong kong kamasaikan ni. Ani tontong untiro masekan telan gereja ya teo buang. Kamasai mo kanya to kadang memang kakirani. La tontong mitaan ang balo lalu pa inawang kipantan sinisaki dan nao pagi madan mo papengauran ni Jolo miyo buang Yesus surga. Tontong mabangamo pagkan na daikan no buang. Mintu na tu taumi lan gereja ya te umbai tu mintu na marupa-rupa apa na po aulan gereja ya te la tonto tu kami
kalenan kayo puang umuayate kaleki inang tota kapatandai kan. Apa tontong tu papangada ni nila ko kaleki. Tontong mo ko karobro kami. Amen. Ome kilan surga. Bintunan pansana mang kami papansana la ko kaleki. Inang la tontong kipasan. Amen. La tontong kipasan susit kayu dia ata dobol putaw puang Yesus tumang kami ata puang puang Yesus dobol putaw. Ya mau dikato kimadi tu kalampasan itu jona pansana mang kami aben la ko kaleki. Amen. Yang to kisah sorong jolomi. Na iya tu jona itu destila tontong duka ni rondong. Amen. Mintu na tu pengkarangan na po kau ninang la tontong ni rondong. Amen. Dahil tu puasa jo kalena sama dinnan teman ni kaleni o puang Yesus. Amen. Iya tu tahun ni umpama na itu sauran itu mintu na kadamilan. Lili na lino ya tela tontong du kami tundu la tontong ni rondong dan naupan ma din tu sauran itu kadami. Ombe kilan surga ya. Ditandai te kami ilang gereja ya ten tiro kalena o puang ya. Inang tay kila paadela sangadin na karuman na rio puang Yesus lang hero mero kanong puang ya. Ombe kilan surga ya tumintu na ampo ki anak kila tontong du kami rono la tontong du kami adai. Amen. Kaya itu pamanarangan nyo kalena sangadin lang man na may kaleni o puang Yesus. Ya mereka to kiselan olomilan melagi ya leo puang. Nalam melang ya tese kan sorong kaleki. Umuaya tu saat itu marupa-rupa bang rampulo ko kaleki. Apa tontong bang kami rondong. Tontong lang yang kay ke sa kilo may kaleki. Kita may kalena kayo puang Yesus. Umuaya telen kitang paadela apa tontong bang kaninin kabatara sa kamawatang ang kimaan din bak pamawatang lang usauran itu dona kadang niyo buang Yesus. Kamasay mo kan na iya tu dona riska la tontong bangan niya dai den no pan ma din men kilala jolo niyo buang Yesus. Ang kimaan din pada lang penompay ko lan manua ya teo buang. Amen. Kamasay dua anak mengadadian. Kamasay itu dona balin nawo kuwa den nawo pa nang adin lupang kilala marampa ono kuwa. Ya tu rencana ki kanto ni no rencana bang kanni. Ya. Susite ako no rencana malela ko man kwari. Apakah angka betul la puasa kanya puasa ki itu la male dona anak itu la tama orang panang kapa apa tonton kami adai kami to ni nama rencana bang tanya kami tu Pak Korea sama dinna Pak Korea ni man nakamo buang Yesus kamasay mo kan allo ya teo buang la bilang tengka alam may banwa kabusmati la tonton kanyanta la patut nalalan kenau pa pembaginay kamian tamarangka kan. Amen. Deno pakiram ko takti todo. Na hindi to inang sa kami man nala tontong pudi siya di pakalali. Buda taman patulakian do masikaleni. Inang pare epe yung mata penangki. Inang ni dolomitan na ito kakurangan do kaleni. Dari makatasangan na po ang kipong Yesus. Yang mapuwangan duro sa kamaki. Haleluya. Amen. Ya, kita akan menutup ibadah